di rumah Uya. Bersama ibu-ibu yang ada di studio, Umi yang sangat cantik. Apa kabar Umi? Baik, alhamdulillah berkat doanya. Kucingnya lucu banget. Kucing apa? Kucing maksudnya yang abu-abu. Kucing aku yang abu-abu kamu suka? Lucu banget. Kamu suka sama kucing aku yang abu-abu? Lucu banget. Yang punya nggak suka? Enggak. Oh. Kucing aku yang abu-abu itu, yang kemarin juara, itu namanya British Shorthair. Tapi aku ada kucing yang pasti bikin kamu lebih suka lagi. Mau tahu kucing apa? Kucing tak kamu apa adanya. Apa sih? Oke, daripada ngomongin alay dan kucing tak padamu, karena hari ini ada kasus Umi, ada seseorang ya, yang ngelapor ke rumah Uya, ya kan, karena dia ngerasa bisa hidup sendiri. Dia ngerasa, apa ya, dia nggak butuh keluarganya. Terus yang dilaporin siapa? Nah, ya pasti berhubungan dengan keluarganya, entah kakaknya, entah ibunya, entah bapaknya. Pasti ada permasalahan nih ya, nggak tahu kenapa ya. Oke, kalau gitu kita panggil Bunga. Oke, Mbak Bunga. Ini kenapa Bunga tuh pengen hidup sendiri katanya? Apa males katanya, sebel, kesel tuh apa sebetulnya? Ada apa dengan orang rumah kamu, situasi rumah kamu ada apa yang buat kamu? Pasti ada problem, nggak mungkin. Iya, Bunga kayak gimana ya, sama kakak atau sama mama suka berantem gitu. Apa? Sebelnya kenapa? Keselnya kenapa? Iya. Keselnya tuh Bunga kan Iya. kuliah. Bunga kuliah, Bunga kerja sendiri buat bayar kuliah Bunga. Oke, nggak apa-apa, ceritain semua, ceritain. Tapi kayak nggak dihargain gitu, bukan nggak dihargain sih. Kalau misalkan Bunga pulang masih suka dimarahin, masih suka diatur-atur. Nah, Bunga nggak sukanya, ya Bunga kan pulang malam itu Bunga kerja, bukan yang main Bukan atau yang gimana. aneh-aneh ya. Bukan yang aneh-aneh, bukan bandel atau gimana. Emang dimarahinnya kenapa? Ya kayak Bunga suka pulang malam, Bunga kan kerja itu di dua tempat. Bunga kerja di bioskop juga, ada siaran juga. Kerja di bioskop nonton apa kerja? Kerja. 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 Bunga kerja di bioskop. Di bioskop jadi apa, yang muterin film atau gimana? Enggak, yang jual tiket sama jual makanan. Oke, jadi kamu kerja di bioskop, terus habis itu sama di Siaran. siaran. Iya. Oke, terusnya masalahnya apa sekarang? Ya masalahnya Bunga suka pulang malam karena kan kuliahnya pagi. Pasti Ah. otomatis kerjanya malam dong. Kadang tuh sehari tiga-tiganya, kuliah juga, kerja di juga, kerja siaran juga. Oke, siaran juga, di bioskop juga, kuliah juga. Jadi kamu benar-benar padat lah ya. Iya, padat. Nah, marahin itu apa alasannya katanya? Ya malu sama tetangga, pulang malam mulu. Tapi kamu kerja buat kuliah kamu apa gimana? Iya, buat ngidupin hidup Bunga, sama buat bantu-bantu di rumah juga. Oke, mau buat hidupin hidup Bunga. Emang orang tua kamu belum nggak bisa ngidupin kamu apa gimana? Papa udah lama pensiun. Terus Oke. mama juga cuma ibu rumah tangga. Terus Bunga kan anak terakhir. Ya Bunga maksain buat bisa kuliah. Dari orang tua nggak mungkin bayarin kamu kuliah gitu? Nggak mungkin, tadinya juga sekeluarga kayak abang-abang Bunga sama kakak Bunga suka bilang nggak usah kuliah dulu lah kalau belum bisa. Sama orang tua Bunga juga bilang gitu, tapi Bunga tetap maksa pengen kuliah langsung gitu, maksudnya biar cepet lulus. Oke, kakak-kakak kamu udah kerja? Udah. Nggak bantuin biaya kuliah kamu? Enggak. Oke, Umi, Iya. kalau di posisi Umi nih, anak Umi kerja gitu kan, untuk biaya kuliahnya, namun kerjanya harus sampai malam. Nah, Umi gimana?
menurut saya kalau saya sebagai orang tuanya nggak masalah. Yang penting pulang malamnya itu alasannya jelas. Dan apa yang dia lakukan itu jelas. Dan itu termasuk hebat loh bos. Ya. Ibaratnya hebat bisa menghidupi dirinya sendiri, kuliah dengan biaya sendiri. Ya kan, kalau yang Neng Bunga tadi bicarakan itu benar dan bisa juga buat keluarga, itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Nah kalau soal kekhawatiran orang tua itu jangankan anak pulang malam, pulang siang aja khawatir kok. Ya kan Bu ya? Iya, bener loh Bu, karena saya juga punya anak, iya. Ya. Saya tuh bos mohon maaf, sehari aja nggak kedengeran suara anak saya bilang apa? Aku tak biasa. Ya kan? Saya telepon, saya SMS. Namun katanya kamu juga kesel sama kakak kamu gitu. Iya, saya tuh kesel sama dia. Dia itu nggak bisa nunjukin peran dia sebagai kakak saya, nggak bisa bantu saya. Tapi dia ngatur-ngatur saya, itu yang saya nggak suka. Oke, udah dia nggak bantuin kamu, tapi dia malah ngatur-ngatur kamu. Iya. Oke, kita undang dulu yang pertama Siska, kakaknya Bunga. Terbaik untukmu. Oke, Mbak Siska, ini ada Bunga adiknya ya? Iya, benar. Bunga ngomong sama kakaknya. Ya gue nggak suka, lu suka ngatur-ngatur gua. Loh, emang gue ngatur-ngatur lo ngapain? Ya kalau gue pulang malam emang gue kenapa? Gue cuma kerja kali. Loh, masalahnya kan lu pulang malam itu bikin semua khawatir. Lu Iya. kalau dibilangin juga ngeyel lagi. Ya kalian aja yang khawatir berlebihan. Ya gue kerja, gue nyari duit. Ya sekarang gini, lo bisa nggak bantu gue? Ya emang saat ini gue belum bisa bantu lo. Tapi kan gue sebagai kakak juga khawatir lah kalau misalnya lu kenapa-napa di jalan malam-malam kayak gitu. Intinya gue itu nyari duit buat bayar kuliah gue. Ya kalau kalian nggak bisa bantu ya bebasin gue gitu. Jangan gue udah capek. Gue udah capek kerja terus tiba-tiba pulang dimarahin. Ya jangan gitulah. Lu harus tunduk juga dong sama otoritas yang di atas. Sama gue, sama papa, sama mama. Ya kalian aja nggak bisa gituin peran kalian. Kalian? Gue. Oke, seperti apa perannya? Harusnya? Ya harusnya sebagai kakak ngelihat adiknya kayak gini. Pulang malam kerja sampai 2. Harusnya bantuin lah sesusah apapun. Bisa menyisihkan lah ibaratnya. Untuk bantuin adiknya. Gak usah ngomong kayak gitu, masalahnya gue buat diri gue sendiri aja gue masih susah. Ya sama. Gimana mau bantuin lu coba? Ya sama, gue juga kayak gitu. Makanya gue nyari duit ya buat gue. Buat bantu di Masing-masing. rumah juga. Ya, Gue tapi- emang gue pernah nggak ngasih duit di rumah? Buat apa kek? Buat makan atau buat bayar listrik? Ya, tapi jangan sampai malam-malam kayak gitu juga dong. Ya karena kerja di satu tempat aja tuh nggak cukup. Masalahnya kalau misalnya kayak lu kenapa-kenapa, itu yang tanggung jawab siapa? Kan orang tua. Iya. Malamnya sampai jam berapa sih pulangnya? Ya kadang kalau midnight kan sampai jam 3. Ya karena kerjanya di bioskop sih ya. Dan kadang itu juga suka nggak ada kabar, HP-nya mati atau kayak gimana. Itu kan jadi semakin bikin kita panik gitu loh. Orang di Gimana, rumah jadi Bunga? nggak tenang. Iya kan kerja lo tahu gue nggak bisa megang handphone taruh locker. Maksudnya kadang tuh harusnya kasih yang jelas gitu loh, jadwalnya itu sampai jam berapa pulangnya. Jadi kita tuh tahu, kita nggak cari-cari dia gitu loh. Kalau dia bilang pulang jam 1, tahu-tahu pulang jam 3, kita kan jadi bingung, jadi panik. Oke, jadi maunya kamu apa? Maunya dia berhenti dari pekerjaan gitu? Ya nggak berhenti sih, maksudnya tahu waktu aja Ya gitu. kerjaan, tapi emang kerjaan dia jam segitu. Kan dia nggak mungkin mengatur kerjaannya, benar nggak Bunga? Kalau nggak cari kerjaan tempat lain kan bisa. Nah itu coba, itu gimana? Sekarang gini deh, gue kuliah. Gue sengaja madetin SKS-nya biar gue cepet lulus. Ya kalau misalkan gue kerjanya nyari di tempat lain atau yang office hour itu nggak bakalan bisa. Gue harus kerja yang part time dan shiftnya tuh emang yang closing atau yang malam. Nah gini aja deh, lu kan kuliah di tempat mahal. Itu yang bikin lu jadi kerja sampai ambil 2 kerjaan kayak gitu kan. Oke, di tempat mahal. Terus masalahnya apa buat Kak Siska? Maksudnya kenapa dia nggak ambil di tempat yang memang terjangkau untuk kita sekarang gitu loh. Kenapa harus di tempat yang mahal biayanya gitu, jadi bikin dia sendiri yang susah gitu loh. Ya karena pandangan orang kan beda-beda. Ya Bunga tuh pengen Bunga lulus di tempat yang bagus, nilainya bagus. Cita-cita kamu apa Bunga emang?
ya bunga pengen jadi orang sukses pastinya. Bunga kuliah karena bunga nggak mau kayak gini lagi. Kayak gini tuh gimana? Ya kayak gini bunga nggak mau anak bunga tuh kayak bunga sekarang. Kenapa masalahnya? Nggak bisa biayain, maksudnya nggak bisa dibiayain orang tua. Berarti kan harus kerja sendiri kan, harus nyari duit sendiri. Jadi kamu menyalahkan orang tua kamu? Nggak menyalahkan. Cuma Ya ini sih, kalau bunga ya mandangnya ini tuh sebuah, ya emang udah takdirnya kayak gini. Ya emang keadaannya begini, ya emang harus begini. Berarti ya harus dijalanin kayak gini. umur kamu berapa? 19. 19, oke udah dewasa. Umi, gimana Mi? Dalam hal ini Bunga udah 19 tahun. Dia udah masuk usia dewasa di mana dia sudah bisa menentukan jalan hidupnya. Mau apa mau apa dia, mau gimana dia. Sementara kakaknya nggak bisa. Ya gimana ya? Karena memang alasan Neng Bunga itu logis banget bos. Untuk memperpadat apa SKS-nya dia kan harus kejar biar cepat selesai, ya kan? Makanya nih mohon maaf nasihat buat kita semua. Kalau lagi ada duit itu jangan diambur-amburin. Ingat perjalanan kita masih panjang ke depan. Nah kalau begini kan kesian itu si Neng. Yang lain makan bangku kuliah dengan ya ibaratnya dengan enak, dia banting tulang sendiri untuk kesuksesan dia sendiri. Ya. Kalau menurut saya ya jalan tengahnya kayak kakak-kakaknya itu yang penting alasan Bunga itu tahu apa jelas, kerjaannya jelas, kalau kekhawatiran memang selalu ada. Kalau misalnya ini ya paranin aja jemput ke tempatnya gitu. Nah. Kalau takut ada apa-apa di jalan kan begitu kan ya? Emang kamu tiap hari ke tempat kerja naik apa? Kadang dianterin, kadang naik ojek. Oke, kadang naik ojek. Oke, tapi katanya selain sama kakak kamu juga sebel sama mama kamu, betul? Iya. Iya, oke. Nah. Mama sebel ya. Kalau gitu kita panggil aja mamanya Bunga. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintan demi aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Oke, Bunga, ini ada mama kamu. Sekarang biar selesai di sini permasalahannya di sini. Oke, kenapa Bunga? Bunga kesel, mama tuh suka bawel kalau misalkan Bunga pulang kuliah, pulang kerja malam, atau Bunga ya kayak beli baju, itu mama suka bawel. Padahal uang Bunga. Iya, padahal uang Bunga dan gak minta sama sekali. Iya, betul Mama? Betul, tapi kan maksudnya begini loh. Kita kan sebagai orang tua khawatir itu pasti. Iya. Apalagi dia kemarin itu dia pegang kerjaan 3 di siaran di sama kuliah. Terus tapi kalau ya memang keadaan kami memang lagi sulit, semua tuh keadaan dari yang ada terus menjadi tidak ada gitu. Jadi wajar loh kalau sekali-sekali, Bunga kamu udah gajian, bantu dong mama. Dia marah-marah, udah habis, duit aku udah habis. Lah kemarin baru gajian masa udah habis? Cek saya nasehatin dong, kamu kerja, mama izinin kerja supaya bisa bantu-bantu di rumah ini gitu. Karena papa udah nggak bisa apa-apa. Pensiun papa berapa sih? Buat bayar listrik sama itu aja udah habis. Itu makanya dia nggak terima kalau saya nasehatin. Jadi di rumah tuh ribut, setiap hari ribut. Apalagi suami saya tipe orang yang serba khawatir gitu. Jadi kalau telat sedikit, gimana itu si Bunga? Kan kalau di rumah dipanggilnya Anggi. Anggi itu bahasa Batak kan adek, si Iya, kecil. iya, Karena iya. dia anak nomor 5. Gimana tuh si Anggi? Kok belum ada kabar? Percuma dong punya handphone. Jadi ribut, di rumah berantem. Jadi kadang-kadang saya, Ya sekarang gini dia mah, Bunga kerja Senin sampai Jumat, kuliah juga. Terus nggak punya waktu refreshing. Sekali pengen juga kali main, jalan kayak yang lain. ya bukan begitu. Maksud mama, kamu tuh kalau mau main, waktunya cari yang pas libur. Ya libur juga banyak kerjaan, bakalan harus ngerjain tugas kuliah. Makanya Bunga kan suka nyolong-nyolong waktu buat kayak main atau ke mall atau
hangout sama temen-temen. Tapi kalau main juga ingat waktu dong. Ya gue paling seminggu sekali Ya jalan kadang dia atau 2 nggak ingat kali. waktu. Ya, lu kan tahu papa orangnya kayak gitu. Iya dianya aja yang kayak gitu. Ya gue juga butuh kali, otak gue tuh bisa hancur kalau misalkan harus kayak gitu terus. Capek fisik, otak, hati.